mengisi perbincangan pada hari ini. Jadi kali ini Lensa Bahasa mengundang salah satu guru bahasa Jawa di Kabupaten Purworejo, tepatnya beliau Bu Wulan, mengajar di SMA Negeri 1 Purworejo. Nah, Ibu, selama ini Ibu sudah mengajar bahasa Jawa itu selama berapa tahun sih, Bu? Terima kasih Mbak Fatimah. Ibu mengajar bahasa Jawa di SMA 1 Purworejo kurang lebih 7 tahun, sejak 2017. Oh iya, sudah 7 tahun. Nah, selama itu berarti dulu kan Ibu berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Jawa. Apa sih motivasi Ibu untuk menjadi seorang pendidik bahasa Jawa, Bu? Ya, dulu itu saat SMA ini cerita ya, saat sekolah itu saya dan teman-teman merasa kesulitan menggunakan bahasa Jawa, terlebih bahasa krama ya, bahasa krama yang dimana penggunaannya kami tidak tepat saat itu. Jadi semuanya ditambah ipun karena tidak tahu dengan keterbatasan kami hanya praktek di rumah biasa, dan kalau di rumah itu dengan simbah kan kadang simbah marah ini harusnya seperti ini dan kami tidak tahu dasarnya, sama seperti mungkin bahasa lainnya termasuk bahasa Inggris kan ada tenses gitu ya. Nah bahasa Jawa juga seperti itu. Terus karena saya juga termasuk suka dengan tembang Jawa, campur sari, terus ada mocopatan. Nah akhirnya untuk nguri-nguri, ayo silahkan masuk. Inilah saat itu orang tua juga mendukung. Monggo kalau mau masuk ke jurusan bahasa Jawa boleh. Simbah saya sangat mendukung, termasuk nguri bahasa Jawa begitu kan. Jadi hasil saya masuk ke pendidikan bahasa Jawa. Oh iya. Nah, mungkin selama Ibu akhirnya kemudian berproses menjadi guru bahasa Jawa itu waktu awal itu sulit gak sih Bu untuk memberikan ilmu bahasa Jawa kepada anak-anak muda yang mungkin kan karena perkembangan zaman mereka lebih sering memakai bahasa gaul, terus bahasa yang campur aduk ya Bu ya. Untuk kesulitan tentunya setiap mata pelajaran punya tantangan masing-masing ya. Untuk bahasa Jawa sendiri, kesulitannya yang pertama itu penggunaan bahasa Jawa di keseharian atau di rumah. Itu mereka biasanya menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa di rumah hanya ngomong ragamnya atau bahasa Jawa yang kromo jarang digunakan. Terus karena di SMA 1 itu biasanya multi daerah, jadi ada yang dari Papua, ada yang dari saat itu ada yang dari Papua, sekarang juga ada yang dari Sunda, ada juga yang dari Madura. Terus mungkin yang saat ini sering kesini tuh Sunda sama Madura. Dan ada juga pendatang yang dari Betawi. Itu logatnya untuk belajar bahasa Jawa memang, Ibu kalau saya bahasa kasar bisa, tapi kalau bahasa diminta kan ada pelajaran tunggal gitu kan. Waduh, saya nggak tahu itu Bu. Ada pekerjaan membaca juga nggak bisa, mendengarkan juga antara dong dan tidak. Jadi awalnya yang biasanya saya menggunakan bahasa daerah pun akhirnya kita bilingual, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah gitu. Karena dengan keberagaman anak di dalam satu kelas, nah itu makanya awal-awal pembelajaran juga biasanya sama anak-anak, ayo kesepakatan yuk kita mau pakai bahasa apa gitu kan. Bahasa Jawa semua sanggup? Nggak sanggup. Kalau sekarang nggak sanggup, anak-anak bilang nggak sanggup Bu, terus bahasa apa? Paling nggak harus pakai bahasa Indonesia Bu, karena saya nggak tahu sama sekali bahasa Jawa gitu. Logatnya mereka kayak gitu, yang dari Papua, anak Papua gitu. Oh ya udah. Oke, kita pakai bahasa dua, nanti Ibu menerangkan bahasa Jawa, terus selanjutnya bahasa Indonesia untuk translate-nya gitu. Jadi kesulitannya memang untuk pendataan sendiri di dunia pendidik, memang saya akhirnya menggunakan dua bahasa yang mana kadang tetap saya campur ya, gimana sih bahasanya seperti itu. Selanjutnya kalau dari segi anak lokal sendiri, anak keluarga sendiri, karena di rumah itu seringnya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga katakan satu benda yang mereka tidak tahu, jungkat tahu? Nggak tahu Bu, itu apa Bu? Jungkat itu sisir. Ya itu juga sudah mulai seperti ini. Jadi karena di rumah sering menggunakan bahasa Indonesia, jadi kesulitannya memang kebiasaan yang kurang gitu.
Ya, itu kebiasaan. Berarti tetap di lingkungan sekolah pun sebagai guru bahasa Jawa mungkin lebih ke apa pembelajaran bahasa Jawa untuk sehari-hari juga ya Bu ya. Ya, harusnya kerjasama untuk semua kita itu di rumah, di sekolah, juga di lingkungan. Kalau di lingkungan mesti sudah bisa lah ya bahasa Jawa kasar kan lebih muko Iya, gitu ya moko. bisa. Tapi kalau promo mereka harus dipaksa. Kalau di sekolah praktek, di rumah juga harus praktek gitu. Kemudian saya Kemudian untuk minatnya sendiri Bu, minat mereka ketika melihat itu bahasa Jawa kan itu kan seharusnya mungkin ya, kalau sebagai saya sendiri kayak itu bahasa ibu dari orang tua sudah diajarkan. ya. Nah kalau anak-anak sendiri tuh mereka minat gak sih buat saya pengen belajar ini terus mungkin lihat dari aksara Jawa itu kan juga kayak harus belajar gitu kan Bu. Ya, Kalau anak-anak minatnya untuk minatnya sebenarnya tinggi ya, anak-anak mau belajar, tanya memang menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk arti-arti karena seperti tadi sisir itu jungkat itu sisir, sentong itu kamar itu anak pengen tahunya tinggi, minatnya tinggi, hanya saja mungkin untuk penerapan yang kurang. Makanya untuk semangatnya saya suka untuk mengajar di sini juga alhamdulillah anak-anak rata-rata ini ya minatnya tinggi, senang juga senang bisa diajak bercanda juga menggunakan bahasa Jawa gitu, mereka akhirnya nyambung untuk satu semester pembelajaran pertama mungkin pengenalan, semester selanjutnya mereka ternyata udah tahu kok saya diajarin ini dan anak-anak welcome sekali. Jadi untuk pelestarian bahasa alhamdulillah mungkin sedikit demi sedikit kita tetap bisa menanamkan itu bahasa Jawa begitu, karena harus tahu paling enggak. Mereka juga menyadari kok saya tuh pengen belajar Bu sebenarnya, hanya saja di rumah orang tua menggunakan bahasa Indonesia dulu, jadi mereka mau belajar. Kalau pertemuan orang tua juga terima kasih, kami juga di sini juga sambil belajar senang. Kemudian untuk mungkin kalau unggah-ungguh Bu dari anak-anak yang ada nggak sih Bu yang anak-anak itu unggah-ungguhnya kurang gitu karena mereka juga kurang memahami budaya Jawa. Untuk unggah-ungguh sendiri ya mungkin sebagian besar sudah paham ya, untuk generasi sampai saat ini memang berbeda. Hanya saja tugas kita termasuk Mbak Fatima mungkin sebagai calon pendidik ya, kita semua calon pendidik di sini, jadi PR banget buat kita untuk memperbaiki unggah-ungguh atau karakter itu sangat yang sekarang mesti ditekankan di mana-mana ada ayo jaga integritas kan ada penanaman karakter untuk anak. Jadi ke karakternya sebenarnya Jawa itu full penuh dari mulai bangun tidur nanti ada menyapa orang tua di rumah, mau pamit sekolah sama di sekolah gimana, dari tindaknya, dari tuturan sama gesturnya harusnya seperti apa. Nah itu penanamannya sendiri mulai pelan-pelan banget untuk saat ini. Mungkin PR kita semua penanaman karakter lebih harus dipaksa apalagi yang benar-benar tidak tahu diri, karena ya saat ini kondisinya anak-anak itu lebih sering sendiri dan main gadget gitu ya. Itu dan lebih terbuka aware dengan medsos, TikTokan dan segala macam yang dimana di sana tidak ada yang namanya perbatasan. Iya betul, batasan dan aturan. Nggak ada yang namanya mana orang tua mana yang muda, semuanya sama jadi satu. Jadi mereka tidak merasa dibatasi dan dikekang. Sementara kalau Jawa dari segi bahasa ataupun dari segi karakter harus membedakan mana yang dengan orang tua, dengan teman, dan sama adik atau diri sendiri gitu kan. Jadi benar-benar harus diajarkan itu karakter yang utama. Sekarang kan lagi merah integritas, ayo integritas ini itu bagus kan, ayo diperbaiki. Nah, kalau itu kan karakter ya, karakter anak didik yang terkait tadi unggah-ungguh itu. Kalau mereka sendiri kalau sekarang ya Bu ya, anak sekolah menengah atas itu kalau misalnya dalam hal literasi termasuk kan
Mungkin kalau kita ini belajar bahasa, otomatis kan kita harus literasi ya, Bu. Betul. Nah itu bagaimana Bu, literasi mereka? Aduh, ini mungkin termasuk PR buat saya juga untuk literasi bahasa. Untuk bahasa Indonesia mungkin literasinya udah bagus ya, malah ke rata-rata anak suka baca bahasa yang apa ya, Korea gitu, di bukunya juga tulisan Korea gitu. Iya. Korea sama Jepang itu sangat banyak yang suka minat, termasuk ekskul Jepang itu banyak yang minat sama belajar mandiri untuk belajar lain. Tapi untuk belajar bahasa Jawa sendiri ini memang perlu dukungan banyak pihak ya, karena untuk bahasa Jawa sendiri dari kami pihak sekolah sudah menyediakan beberapa bacaan termasuk majalah-majalah Jawa. Iya. Itu pun karena memang bahasanya bahasa Jawa mungkin kita bisa ya, untuk bahasa itu yang sudah dikenalkan dari anak kecil, dari sejak kita kecil. Tapi kalau yang benar-benar nggak tahu, mereka lebih ini nggak tahu Bu, gitu. Jadi lebih milih yang lain gitu. Sementara saya kali ini, loh kan bahasa Jawa itu kan bahasamu gitu, untuk yang lokal ya, lokal artinya bukan pendatang dari luar Jawa. Itu sudah ditekankan, cuma mereka sebagian misalkan 30 orang itu yang ambil buku bahasa Jawa untuk bacaan literasi di luar pelajaran loh ya, itu paling sekitar 5 anak itu. Kalau di ini bahasa Jawa ini ada cerita bahasa lainnya apa-apa, paling 5 anak ambil Jawa, yang lain ambil lainnya tuh. Jadi sebenarnya untuk bacaan sendiri literasi sangat kurang sangat kurang, apalagi ini kan makanya ada di kurikulum tuh masuk ke cerpen atau bahasa Jawa cerkak, cerkak. Mereka kan dulu membuat cerkak sendiri, membuat cerita versi bahasa Jawa. Bisa nggak bisa harus buat sebagai bahan, mereka harus literasi, baca-baca entah di kamus entah di mana. Kalau pakai Google kan kelihatan langsung beda banget bahasanya, aneh. Aku betul, tapi harus bisa, harus gimana pun harus jadi. Misal 500 kata kan sedikit ya itu sedikit Bu. 500 kata itu mereka sampai wah susah banget. Kalau ibaratnya orang Arif sampai keringetan banget gitu. Iya itu sampai padahal kan ibu tuh bilang ini gak usah pakai buku kertas, gak usah, ketik aja. Kalau pakai kertas mereka menghabiskan banyak kertas pasti, karena setiap kali hapus. Ketik pun itu kalau dikasih waktu 1 minggu tetap kurang. Wow. Iya, kalau yang sekarang tetap kurang. Yang dulu mungkin bisa. Sekarang dulu waktu masih saya di SMA itu ya tugas membuat cerkak bahasa Jawa, kalau menurut saya sendiri sih oke sih, ini buat belajar gitu. Terus teman-teman nggak ada yang protes kayaknya Bu. Sekarang banyak yang protes. Kalau misalkan 1 minggu setelahnya terus ditanya gimana sudah jadi, gimana sejauh apa, berapa bab yang mau tahu, berapa paragraf yang sudah didapat, pasti baru idenya Bu, atau sudah Bu, tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Sama dengan membuat puisi, ya puisi bahasa Jawa. Kemarin pas pelajaran puisi kan anak diminta buat paling sedikit 3 bait. Karena kalau 1 bait kan enak banget ya. Paling sedikit 3 bait, paling sedikit 1 baitnya 4 baris gitu kan. Terus anak buat saya tanya, ya sudah jadi hanya paling segelintir, separuh aja. Katakanlah separuh, itu beda-beda. Terus yang lainnya masih bahasa Indonesia, masih setengah, masih ini, tapi bahasanya campur-campur gitu. Ya, seperti itu. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu guru menjadi kamus berjalan ya, Bapak Ibu guru bahasa Jawa ya. Iya, kamus berjalan. Ibu, ini bahasa Jawanya apa? Terus katakan, kalau kami di per satu item, 1 kata kan bisa. Kalau masalahnya gini, kalau puisi ataupun cerita, apalagi bahasa Jawa kan bukan seperti Google ya, yang alih bahasa langsung 1 kata, 1 kalimat, dan itu pun nanti kalimatnya kaku atau aneh gitu. Kalau bahasa Jawa kan bisa dibolak-balik, artinya sama, diambil ngesnya itu nyesnya enaknya gitu kan. Luasnya bahasanya gimana gitu. Makanya ketika kalau kamu tanya 1 kata, nanti kalimatnya aneh. 1 kalimat apa itu di puisimu atau di ceritamu apa? Ini. Oh, maksudnya gini. Udah dijawabkan. Nah, seperti itu sekarang prosesnya. Jadi bukan hanya dari guru saja, mungkin nanti tetap dari teman-teman sejawat. Harus ada yang bisa bahasa Jawa. Ya, makso gitu harus ada yang
mungkin jadi tutor sebaya temen yang Bener kan? memotivasi temennya Iya. sendiri Betul, buat belajar betul. bahasa Jawa. Betul sekali, penting banget itu ya. Sekarang kan lagi apa namanya, seneng-senengnya budaya luar masuk, anak mulai pegang HP, bukan HP lagi kan, mulai pandemi itu kan HP terus kan. Terus sekarang banyak yang suka ke bahasa-bahasa asing, karena bahasa Jawa itu sebenarnya bahasa yang mudah sekali, kepenak kok kalau tahu, karena masyarakat sekitar pakai bahasa Jawa ya kan, jadi sebenarnya bisa dipahami, hanya saja mau atau enggaknya dan siswa gitu. Malah kadang yang lucu tuh kemarin anak saya sendiri yang namanya saya Wali itu bilang, ibu saya tuh baru tahu kalau saya itu dalam bahasa Jawa pula ya, pula bukan pula mas, pulau gitu. Oh iya pulau bu, saya itu baru tahu kalau itu saya. Nah, kalau sira itu apa bu? Siro itu kowe tapi bahasa Purworejo siro. Kalau bahasa Indonesianya kamu gitu. Itu benar-benar mereka belajar. Nah, kalau saya baru tahu karena biasanya cuma aku ibu aku mau kesini, ibu aku mau kesana. Mas besok lagi pulau ya, oh iya itu kan gagal lewat siswa sama mbahnya, mbak nuan saya besok itu dikasih tahu geng, saya pakai aku pakai saya atau pakai pulau. Oh iya bu gitu, ketika sampai ke anaknya baru cerita, ibu saya tuh baru tahu kalau saya itu ternyata pulang pulau kan. Iya bener, lucu banget dan anak minatnya bagus pengen tahu. Iya, paling bagus ya kalau pengen tahu itu sih, Iya. ada kemauan buat mereka mau belajar bahasa Jawa. Terus itu kan untuk mungkin tadi kan kulo itu jadi kula ya Bu ya. Iya. Kalau dari berbicara mungkin dari aspek berbicara sendiri itu teman-teman anak-anak dari sekolah menengah atas itu gimana? Mungkin praktek berbicara bahasa Jawa itu bagaimana mereka Bu? Praktek berbicaranya bagus sih, cuman untuk apa namanya kosakata tertentu memang huruf saja mereka belum bisa membedakan a sama o, a o sama o, bahasa tulis sama bahasa sebut, misalkan monggo. Ya kan kalau sebenarnya bahasa teks aja mangga, monggo mas mbak absen gitu kan, pakai ketikan kan, bahasa ketikan kan mangga mas mbak absen rumiyin gitu kan. Kok mangga sih bu, mangga itu monggo itu pakainya monggo gitu kan, a atau o gitu kan, tulisannya a. Kalau o beda lagi lah, itu untuk bahasanya mereka bagus secara praktek, tapi kalau untuk praktek sama tulis itu jomplang, karena mereka katakanlah tulis koe itu koe gitu. Wah, Tulis ku itu kui, kuenya hilang. Terus nulis ini apa? Termasuk kulo itu kulo. Loro dan larangan beda. Iya. Loro sama loro itu masih lumayan susah. Jadi untuk tulisnya mereka perlu di absen satu-satu, mungkin di benar-benar harus per kata, per abjad, harus itu memang karena ada pelajaran Parama Sastra sekarang dioncei namanya diuraikan dan satu. Vokal itu nggak hanya a i u e o, tapi kalau di Jawa tambahannya o, e sama e. Kan e biasa kan. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan tapi Jawa kan tambah sama e. Lemas. Iya. Terus enak. Kan pakai e. Iya. Atau pakai bu, enak ya bisa, tapi kalau ya juga ada. Padahal itu di bahasa Indonesia juga ada Bu. Iya ya. Iya. Maksudnya apa itu ya? Fonologi, Fonologi, morfologi gitu kan. Fonologi Bu. Fonologi. Iya. Jadi dioncai satu-satu gitu. Lucu banget ketika anak-anak ya bedakan gendeng sama gendeng itu jadi gimana gitu. Tulisannya sama. Iya, tulisannya sama, benar-benar sama, nggak bisa dibedakan. Terus anak-anak baru tahu gendeng kita beda. Lucu banget ketika belajar itu ya, loro sama loro gitu kan, itu yang jelas-jelas beda tulisannya ya. Iya. Monggo sama mangga itu juga beda. Nah ini gendeng ini sama-sama karena kita nggak boleh pakai
pakai apostrof gitu, atau karena bahasa tulis kan kalau di ujian ataupun di teks, secara teks kan itu memang nggak ada ya, Iya, nggak ada yang membedakan, hanya logatnya saja gitu. Jadi anak-anak baru tinggal konteks kalimatnya apa. Nek benak kayak gendeng karo wong gendeng ya beda itu. iya. Lucu banget itu yang masih kromo kok mbak. Tapi kalau kromo itu kita juga harus PR-nya lagi, karena anak itu ini tahunnya sama seperti yang saya tadi mungkin pas SMA ya, tahunnya hanya nambah pon sama ipon itu jadi kromo. Angka 2 kan kalih. Iya. Kalih ipon betul. Nek setunggalipun betul. Nek limo nipun. Ya buatan tau gitu. Sama gitu, lucu banget gitu. Ketika tambah-tambahan basa nuko sama kromo bedanya di mana. Nuko halus dan nuko halus itu untuk bahasa secara betul oke. Anak nggak ada kendala, bisa mengucapkan o sama o bisa. Hanya saja untuk yang secara tulis memang mereka harus benar-benar dipandu. Oh kalau pakai A itu O sama A sendiri, kalau pakai E itu tergantung konteksnya kalimatnya dibaca apa gitu. Atau gitu. Jadi untuk bahasa sendiri secara lisan alhamdulillah tidak ada kendala. Paling itu melancarkan itu sama R, Do, sama Do. Itu saja untuk bahasa. Tapi untuk tulis memang kami masih mengupayakan gimana masuk ke materinya, sama penugasan itu tulis selalu ada gitu. Jadi tidak henti-hentinya anak harus menulis, karena kalau nulisnya kurang itu benar-benar ini ya ngefek di pembiasaan gitu. Pembiasaan tulis kan biasanya langsung ini masih salah, bisa tahu yuk teliti. Kalau cuma bahasa besoknya pakai bahasa lain lagi, bahasa Indonesia full, jadi lupa lagi. Iya. Nah, oh ya Bu, kemudian kan itu untuk bahasa lisannya sudah ini ya Bu ya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi itu tentang mungkin dalam pembelajaran gitu ya. Pembelajaran saat mengajar anak-anak itu Ibu kan memakai buku modul yang ada ya Bu ya. Kemudian selain itu mungkin untuk fasilitas yang bisa diakses oleh anak-anak mungkin seperti aplikasi perkamusan itu kan ada ya Bu ya. Ada. Itu biasanya pakai apa Bu? Kalau kamus ada 2. Kalau kamus yang buku itu pinjam di perpus ini biru, bisa kamus. Kalau di HP ada kamus bahasa Jawa, itu ada beberapa aplikasi, anak dulu di Play ada, hanya untuk buku paket atau buku modul. Kalau biasanya kita pakai buku modul atau paket juga disamakan nanti lewat perpus, atau biasanya bapak ibu guru juga kami pakai ini gitu kan. Bukan berarti menawarkan, tapi istilahnya kalau kalian mau mengusahakan silakan beli seperti ini, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Itu hanya saja untuk sekarang, untuk saat ini mulai tahun Maret itu kami kan tidak menggunakan buku paket. Ya tidak menggunakan buku paket karena memang materinya juga sudah beda jauh dengan buku paket yang sudah ada. Jadi bapak ibu guru biasanya membuat modul sendiri. Biasanya membuat modul bentuknya mau PowerPoint atau modul secara modul folio atau portofolio dan segala macam, itu nanti diberikan ke siswa gitu untuk buku sendiri. Tapi kalau kamus ada, kamus sama sih, tetap sama. Di aplikasi ataupun kamus buku sama. Hanya saja untuk buku ajar atau buku paket memang untuk bahasa Jawa sendiri biasanya kami rata-rata buat modul sendiri, buat PPT ataupun buat rangkuman untuk siswa, baru disebar ke siswa. Nanti siswa literasi baca full Jawa tuh. Jadi bisa nggak bisa harus baca ini bahasa Jawa. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya. Iya, kalau nggak tahu bisa tanya temannya. Usaha. Berarti kan untuk kayak fasilitas sendiri, untuk bahan ajar, untuk perkamusan dan juga untuk segala macam materi itu kan sebenarnya sudah difasilitasi, sudah lengkap ya Bu ya, untuk tingkat sekolah menengah atas. Jadi
mungkin yang lebih difokuskan kan kayak membangun motivasi siswanya itu sendiri kan. Iya, betul. Betul, harus semangat penggunaan bahasa Jawa itu jangan sampai hilang gitu. Karena kita hidup di Jawa, gitu. Iya. Jangan sampai hilang Jawanya gitu. Yang harus benar-benar diuri-uri. Sama di semua masyarakat kan sekarang juga mulai jarang digunakan bahasa Jawa. Karena tidak menutupi kemungkinan karena di tempat saya sendiri yang dulu banyak mbah atau banyak bapak ibu yang menggunakan bahasa Jawa sekarang semakin sedikit. Iya. Anak-anak juga lebih suka dari SD itu pakai bahasa Indonesia kan, katakan lebih mudah. Ya, memang karena itu memang bahasa kita semua persatuan ya bahasa bersama. Tapi setiap daerah kan punya keistimewaannya sendiri, punya keberagaman bahasa. Jadi anak-anak sering saya katakan mau nggak mau kamu hidup dimanapun lihatlah di situ budayanya apa. Kalau masih budaya Jawa pakai bahasa Jawa, kalau kalau budayanya sudah beda, kalau kamu anak-anak dari Papua, kamu di Papua ada bahasa sana ya silakan pakai. Kalau yang di Sunda pakai bahasa Sunda monggo dilihat tempatnya. Bahasa Jawa kan dialek juga punya dialek kan ya, dua dialek ya. Iya. Dialek Banyumasan sama Solo Jogja. Iya. Jadi harus anak-anak mau nggak mau tetap belajar bahasa Jawa. Penting sih itu. Tidak, kalau bisa jangan sampai bilang apalagi tergusur sama budaya sama luar gitu ya. Banyak yang suka bahasa asing, Korea sama Jepang. Sebisanya bahasa Jawa tetap harus eksis lah. Iya, jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai, soalnya itu kan dari bahasa Jawa juga memiliki keragaman kayak dari tingkatannya udah ada 3 tingkat ya Bu ya. Iya. Ada 3 tingkat, terus ya bahasa yang sopan lah menurut saya dulu. Dan kalau dipakai sehari-hari juga lebih bagus gitu. Itu iya menggambarkan identitas kita. Iya. Identitas kalau orang Jawa kan sudah termindset di setiap orang gitu. Orang Jawa itu seperti ini dari bahasa Jawanya, dari bahasanya, Iya. tingkah lakunya, tuturnya itu udah kelihatan. Terus kalau dari yang Sunda, dari bahasanya, dari orangnya itu udah tahu. Jadi bahasa itu juga menggambarkan semuanya. Ya, sebagai identitas lah bener ya. Iya. Penggambaran diri gimana. Kalau disebutin, kamu pakai bahasa Jawa, kamu orang Jawa, Jawa mana sama kayak orang Sunda misalnya, kamu pakai bahasa Sunda, Bandung ya, padahal belum tentu Bandung. Kamu pakai bahasa ini dari sini ya, padahal belum tentu. Tapi dengan begitu biasanya orang lebih mengenal lebih dekat, ya kan? Iya. Itu sebagai apa ya, istilahnya pemicu untuk suatu diskusi atau pemicu suatu dialog yang lebih panjang dan mengenal karakter. Enak banget, tapi kalau langsung pakai bahasa Indonesia itu seakan-akan kita menutup kemungkinan untuk tanya atau diskusi kelanjutan ya itu. Jadi kalau enggak ya harus kita jaga bahasa daerah sendiri ya. Nah Ibu, ini terakhir ya Bu, mungkin harapan Ibu untuk anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah menengah atas ya Bu. Itu kan mereka juga hasil dari SMP, hasil dari SD, pasti kan pembelajaran bahasa Jawa kan dari dasar-dasar itu kan juga sudah ada. Mungkin harapan Ibu ke depannya tentang pelestarian bahasa Jawa, terus penggunaan bahasa Jawa di sekolah dan juga di keseharian mereka itu ya, harapan saya untuk anak-anak itu gampangnya gini, saya bilang sama anak, bisa bahasa Jawa bukan berarti kamu itu besok. Bukan berarti kamu itu kuno, tapi bahasa Jawa itu menggambarkan identitasmu yang mana nanti kamu bisa dikenal orang lain dari gesturnya, bahasanya, pribadinya dengan bahasa Jawa itu. Nah tadi ada ngopo, promo dan juga unggah-unggahnya itu jadi satu di kebahasaan. Jadi harapan saya semoga anak-anak sekarang maupun kedepannya tetap mau dan melestarikan budaya dan terutama bahasa Jawa. Jangan sampai hanya putus di angkatan kami, jangan hanya putus di saya, tapi dilanjutkan lagi sampai ke anak cucunya yang lalu. Iya, bahasa Jawa. Jadi harus bangga ya Bu ya? Iya, harus bangga dengan bahasa sendiri.
bangga dan mau menggunakannya terutama Bu. Ya, iya. Kalau nggak digunakan itu nanti hilang sendiri. Iya, hilang dan campur-campur dengan bahasa lain malah jadinya itu hilang identitasnya, Iya. hilang budayanya. Karena kalau bahasa sendiri kan banyak masuk bahasa lain, biasanya nambah lagi, Iya. seperti itu, jangan sampai hilang. Nah, dengan bahasa ini kita jadi masih mempertahankan jumlah dan kondisi bahasa yang di Penutur Indonesia. asli. Oh, penutur asli. Sekarang kan hanya 700 ya dari 8.000 dulu ya. Bahasa bahasa daerah di Indonesia tinggal 300 Iya, atau 700. kemarin memang tinggal apa semakin ada yang bahasa sampai 10 Ya. penutur. Penuturnya itu sedikit. Jangan sampai bahasa Jawa sampai seperti itu. Amin. Kalau alhamdulillahnya gini, kalau orang Jawa yang generasi dulu, kalau transmigrasi ke Kalimantan tetap membawa bahasa Jawa. Kalau kemanapun, walaupun ke luar negeri tetap medoknya dapat, walaupun pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia medoknya dapat, tetap pakai bahasa Jawa. Jadi daya apa namanya istilahnya bisa toleransi bisa, tapi walaupun tetap ada pentolnya itu masih dapat gitu loh. Iya. Nggak hilang dulu gitu. Walaupun anaknya nikah sama luar negeri, ada ya? Ada Iya, orang ada. Jogja nikah sama Jerman, Ada. anaknya juga bisa bahasa Jawa. Jadi itu yang bikin harus dicontoh untuk anak-anak sekarang. Iya. Ya Bu, jadi mungkin seperti itu ya tentang pelestarian bahasa Jawa, tentang bagaimana sih kita harus menanamkan karakter bahasa dan budaya Jawa kepada anak-anak muda yang anak-anak sekarang yang mungkin sudah tercampur dengan budaya-budaya dari luar dan mungkin sepertinya untuk bincang-bincang kali ini sampai di sini saja Bu. Terima kasih atas wawasannya, terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan kepada kami semua. Semoga nantinya kami juga bisa menjadi pionir-pionir yang melestarikan bahasa. Dan terutama ini ada satu jargon atau satu slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Jawa, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita boleh menguasai bahasa asing, tetapi jangan sampai melupakan bahasa daerah. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kesempatannya.